Halo guys, selamat datang di channel Ulas Film. Di sini saya akan menceritakan alur cerita dari film berjudul Fabricated City yang tokoh utamanya Kwon Yo yang diperankan oleh Ji Chang Wook. Filmnya rilis pada tanggal 1 Maret 2017 ini menceritakan gamers yang juga mantan atlet taekwondo difitnah telah memperkosa dan membunuh gadis SMA. Agar kalian tidak penasaran lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dimulai pada suatu malam, ketika Kwon Yo sedang bermain game, dia menemukan sebuah handphone tertinggal. Ketika handphone itu berdering, Kwon Yo pun mengangkat panggilan tersebut. Betul saja, sang pemilik handphone meminta tolong untuk Kwon Yo mengantar handphonenya. Tanpa pikir panjang, Kwon Yo pun mengantar handphone tersebut ke sebuah hotel di dekat sana. Ketika sampai di kamar pemilik handphone tersebut, Kwon Yo bertanya kepada wanita yang sedang mandi di sana, di mana dia harus menaruh handphone tersebut. Lalu, wanita itu pun meminta Kwon Yo untuk menaruh handphone itu di kamarnya. Scene beralih ke keesokan harinya, di mana polisi tiba-tiba menggerebek kamar Kwon Yo dan berusaha untuk menangkapnya. Kwon Yo yang tidak merasa bersalah pun memberikan perlawanan ke polisi itu. Namun, hal itu ternyata sia-sia. Alangkah kagetnya, salah satu polisi yang memegang badan Kwon Yo memegang suatu bercak darah di badan Kwon Yo, dan mereka menemukan pisau yang berlumuran darah di kamar Kwon Yo. Di pengadilan, karena semua bukti mengarah ke Kwon Yo, ia pun ditetapkan sebagai tersangka utamanya. Di penjara, Kwon Yo bertemu dengan bos mafia bernama Ma Deok-so yang diperankan oleh Kim Sang-ho. Kwon Yo diperlakukan secara kejam dan selalu dibully, sehingga hari-harinya di penjara begitu berat. Karena merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan yang dilakukan oleh Ma Deok-so, ia pun melawan dan menghajar Ma Deok-so. Beruntung, anak-anak buah Ma Deok-so melerai Kwon Yo dan Deok-so. Deok-so tidak terima, menyuruh anak buahnya membeli pelajaran dan hukuman ke Kwon Yo dalam bentuk pencabulan. Ya, Kwon Yo ditus. Merasa harga dirinya hancur, Kwon Yo pun berusaha untuk bunuh diri dengan cara menggigit urat nadinya. Untungnya, aksi tersebut bisa dihentikan oleh sipir penjara, dan ia pun dibius agar pingsan. Keesokan harinya, ibu Kwon Yo dan pengacaranya datang. Ibu Kwon Yo memberikan semangat kepada Kwon Yo dan mengatakan ia akan berusaha mengeluarkan Kwon Yo dari penjara. Di pertemuan selanjutnya, hanya pengacara Kwon Yo yang bernama Moon Chong-sang yang diperankan oleh Oh Jung-se yang datang. Ia hanya datang sendiri tanpa ditemani oleh orang tua Kwon Yo. Ternyata, ia datang untuk memberitahu bahwa ibunya Kwon Yo telah tiada. Merasa harus membersihkan namanya, Kwon Yo pun membuat rencana untuk kabur dari penjara. Dan ternyata rencana itu berhasil. Ia membuat keributan di dalam mobil sehingga mobil itu pun terjatuh dan terguling. Setelah berhasil membuat kehebohan di mobil itu, Kwon Yo berhasil mendapatkan kunci untuk kabur dari sana. Di tengah perjalanan untuk kabur, sialnya, mobil yang ditumpangi oleh Kwon Yo dicegat oleh polisi. Supir membawa mobil tersebut diinterogasi oleh polisi, namun untungnya polisi tidak menyadari ada Kwon Yo di dalam mobil tersebut, dan akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan untuk membawa Kwon Yo kabur. Kwon Yo pun bertemu dengan pengacara, dan pengacaranya memberikan barang dari mendiang ibu Kwon Yo kepada Kwon Yo. Namun, ketika Kwon Yo sedang menunggu, ternyata pengacara tersebut itu melaporkan Kwon Yo kepada polisi. Untungnya, Kwon Yo dapat berhasil kabur dari kejaran polisi tersebut. Akan tetapi, untungnya ada teman Kwon Yo yang memberi bantuan kepada Kwon Yo. Temannya itu adalah teman game Kwon Yo bernama Yo-wol yang diperankan oleh Sim Eun-kyung. Tak hanya ia sendiri, terdapat 3 gamers lainnya yang ikut membantu Kwon Yo. Dia adalah Demolition, Do Si-young, dan The Beauty of Space. By the way,
Ini adalah nama-nama mereka di dunia game. Mereka pun mulai menyelidiki kasus Kwon-yo. Mereka melihat CCTV dulu yang merekam pembunuhan pada malam itu. Dan mereka menemukan truk mencurigakan. Lalu, dengan kemampuan Yo-wol, mereka menemukan keberadaan truk tersebut. Kwon-yo dan Demolition menemukan truk tersebut berada di suatu tempat yang merupakan tempat penampungan mobil-mobil bekas yang tidak terpakai lagi. Tak lama berselang, keluarlah 2 orang berjas hitam yang ingin pergi dari tempat tersebut. Kwon-yo yang penasaran langsung mengikuti mereka. Ketika sedang menyelidiki tempat tersebut, ia kaget karena menemukan bahwa rumah tersebut sepertinya terdapat kasus pembunuhan. Orang-orang tadi rupanya bertugas untuk membersihkan rumah itu dari segala bukti-bukti yang ada seperti noda, darah-darah, dan barang-barang bukti lainnya. Mereka juga menghilangkan barang-barang bukti tersebut, tanpa tersisa satupun. Kembali ke lokasi penemuan truk tadi, terlihat 2 orang mengangkat koper ke dalam truk dan juga mereka mengganti stiker truk tersebut. Tanpa pikir panjang, Demolition pun mengabari Kwon-yo untuk segera kembali dan menyelidiki kemana arah truk itu pergi. Scene berlanjut di rumah target. Di tengah penyelidikan, Kwon-yo dan kawan-kawannya mengamati apa saja yang dilakukan oleh mereka, mulai dari menjarkan lilin untuk memakan mayat, menempelkan foto-foto korban dengan wanita yang akan dituduh membunuh, sampai menebar bukti-bukti DNA lainnya. Tanpa disangka-sangka, penyelidikan Kwon-yo dan teman-temannya rupanya telah diamati oleh kamera pengintai. Dan di balik kamera pengintai tersebut, terdapat tokoh di balik semua kejadian itu. Kalian pasti menyadarinya kan? Ya, dia adalah Moon Chun-sang, yang tak lain adalah pengacara dari Kwon-yo. Ternyata, selain menjadi pengacara, ia juga memiliki pekerjaan, yaitu membersihkan kejahatan-kejahatan orang-orang kaya atau pejabat, yang nantinya kejahatan itu akan dilimpahkan ke orang-orang tak bersalah seperti adanya Kwon-yo. Dengan komputer canggihnya, ia dapat mencari target-target mana saja yang dapat ia jadikan sebagai orang yang dipersalahkan. Kwon-yo pun akhirnya menemukan wanita yang telah menjebaknya ketika malam itu. Namun, setelah hampir ditangkap, seseorang menggagalkan aksi Kwon-yo dan wanita itu berhasil kabur. Di tengah pengejaran wanita tadi, Kwon-yo rupanya telah diikuti oleh beberapa polisi. Dan sialnya, mobil yang dikendari oleh Kwon-yo malah mogok. Tapi yang lebih sialnya lagi, orang yang ditakuti oleh Kwon-yo malah menculiknya. Ya, dia adalah Ma Deok-so, bos mafia yang dulu menyiksa Kwon-yo di penjara. Ternyata, orang mengirim Ma Deok-so tak lain adalah Moon Chun-sang. Kwon-yo yang tidak berdaya dihajar habis-habisan oleh Ma Deok-so dan anak buahnya. Beruntung, ada polisi yang menyergap mereka di kawasan persembunyian Ma Deok-so. Sempat hampir dibunuh, di tengah kericuan itu, Kwon-yo berhasil kabur. Dan kenapa dia tidak berlindung ke polisi saja? Ya, karena dia itu masih berstatus buron. Beruntung bagi Kwon-yo, karena Yo-wol segera mencarinya dan menjemput Kwon-yo dari penangkapan tersebut, dan mereka segera kabur. Yo-wol memeriksa tubuh Kwon-yo karena dia penasaran kenapa Ma Deok-so dan anak buahnya dapat mencari Kwon-yo. Benar saja, rupanya kalung dibawa oleh Kwon-yo telah dipasangi alat pelacak, sehingga Ma Deok-so dan anak buahnya dapat mencari Kwon-yo. Kwon-yo dan kawan-kawan mulai menyelidiki kantor Moon Chun-sang. Di sana, mereka menemukan ruangan rahasia yang dipenuhi oleh kabel-kabel yang merupakan ruangan Moon Chun-sang dalam menjalankan aksinya. Kwon-yo dan kawan-kawannya mulai menyusun rencana untuk menangkap Moon Chun-sang. Pertama, mereka akan mengganggu pekerjaan anak-anak buah Moon Chun-sang dengan meledakkan mobil berisi barang-barang bukti palsu dan sebuah lab tempat pembuatan barang-barang bukti palsu tersebut. Merasa kejahatannya telah terbongkar, Moon Chun-sang pun
kabur ke ruangan rahasianya. Namun, dia berhasil ditangkap oleh Kwon Yo, dan di sini Kwon Yo menghajar habis-habisan si Moon Cheong Sang, guys. Kwon Yo pun akhirnya membuka komputer milik Moon Cheong Sang dan ia mulai mencari bukti-bukti yang mana bisa membuktikan dia tidak bersalah. Ia juga menemukan video ketika ia sedang ingin dijebak oleh Moon Cheong Sang dan video mendiang ibunya semasa ia hidup. Saat lanjut memukuli Moon Cheong Sang lagi, Kwon Yo mendapat panggilan yang mengatakan teman-temannya dalam bahaya. Rupanya, Ma Deok-soo dan anak buahnya menemukan tempat persembunyian Kwon Yo dan kawan-kawannya. Karena tak ingin membuang waktu, Kwon Yo berusaha menyalin data-data dari komputer Ma Cheong Sang. Tapi, karena proses penyalinan yang lama, Kwon Yo lebih memilih untuk menyelamatkan teman-temannya. Nah, epicnya di sini guys, Kwon Yo berhasil menghajar anak buah Ma Deok-soo walau dalam keadaan gelap. Dia melemparkan beras ke sekitarnya dan mengidentifikasi keberadaan anak buah dari Ma Deok-soo. Dari surat beras tersebut, ketika menyentuh badan anak buah Ma Deok-soo, ia langsung menghajar seluruh anak buah Ma Deok-soo. Setelah berhasil menyelamatkan teman-temannya, Kwon Yo dan kawan-kawan kabur dan menjalankan aksi mereka selanjutnya. Tapi guys, singkat cerita, Kwon Yo dan kawan-kawannya malah tertangkap. Moon Cheong Sang merasa sangat senang, namun ia kaget kenapa tiba-tiba layar yang ia gunakan selama ini tiba-tiba bermasalah. Beberapa saat, Moon Cheong Sang berusaha untuk memperbaiki komputer itu, namun tetap saja tidak bisa. Ia pun menyadari bahwa alat yang disambung oleh Kwon Yo belum ia lepas. Tragisnya, data-data yang dimiliki oleh Moon Cheong Sang pun raib seketika. Bukti-bukti kejahatan pun berhasil didapatkan oleh Yomol dan ia segera menyiarkan bukti-bukti yang ada ke stasiun TV di seluruh Korea. Moon Cheong Sang yang menyadari bahwa semua bukti-bukti yang dia punya telah tersebar ke seluruh Korea dan dia akan segera ditangkap, mencoba melarikan diri dengan mobil. Namun, untungnya mobil tersebut telah disabotase oleh seseorang dan akhirnya Moon Cheong Sang pun tertangkap. Di penjara, Moon Cheong Sang bertemu dengan Ma Deok-soo. Namun, kali ini bukan bekerja sama. Namun, Ma Deok-soo ingin memberikan pelajaran pada Moon Cheong Sang. Iya, seperti yang didapat oleh Kwon Yo dulu. Mampus lo om. Ya, akhirnya cerita berakhir bahagia untuk Kwon Yo dan teman-temannya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Untuk teman-teman yang ingin memberi saran untuk video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you on next video. Stay healthy. Bye-bye.